penyaluran bantuan serta dukungan program pengembangan game dari Piala Presiden Esports tahun 2023 bersama dengan Kantor Staf Presiden RI, KSPRI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek RI, dan kincir kepada SMK Negeri 1 Ciamas. Dengan kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 1 Ciamas Jalan Raya Laladon, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Dalam kesempatan ini dihadiri langsung oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden RI, KSP, Agung Harjono, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek RI Wardani Sugiyanto, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat Abur Mustikawanto, MED, Kepala SMK Negeri 1 Ciamas Mahdi, MPD beserta staf, guru, dan siswa SMK Negeri 1 Ciamas, serta para kepala SMK yang lainnya ikut hadir dalam acara Esports Next ini. Kamera 3 standby. 5 seconds to end. 5, 4, 3, 2, 1. Kamera 3 on. Ini gue cuma bisa Hai pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Around Support Kesehatan, Jasmani, dan Kebugaran. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Informasi kali ini tidak kalah menarik kalau dari informasi sebelumnya. Selain cabang olahraga berkuda, panahan, kira-kira seperti apa yang informasi olahraga panahan? Saksikan tayangan berikut. ya. Hai pemirsa, saat ini saya sedang berada di daerah Ciampea di wilayah Bogor Barat. Seperti yang kalian ketahui, kegiatan memanah adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh anak-anak muda dan Kita ada pameran fotografi. gantian dari Oke, itu dari itu minimal 50 jam ngajar di SMK. Itu berarti ada kerjasama gitu ya? Iya, ada untuk mereka komit orang yang di luar. Kalau fotografi apa nih? Isinya asosiasi atau itu cuma bagi anak-anak yang suatu bidang fotografi kita undang. Kadang kita masuk di luar. Untuk background kan ya. Betul. Oh, jadi waktu BK, program BK awal tahu kan berarti kita berjalan bisa sih. Game-nya di sini Pak. Karena kalau sudah kerjasama sama industri, kita harus komitmen untuk sesuai deadline itu. Termasuk proyek yang balai bahasa kemarin Pak. Oh iya. Kita terakhir balai bahasa membuat film cerita rakyat jagoan tambak dari Jawa Timur. Sudah jadi. Ini udah tayang juga di YouTube-nya. Di balai bahasa Kemendikbud. Iya, iya, iya. Oh, dengan TV lokal itu mensuplai juga. Terakhir dengan Mega Suara ya, Mega Suara lokalnya. Waktu itu kita kerjasama, mereka punya cerita yang menerjemahkan ke bentuk film. Termasuk tokoh-tokohnya juga. Ya. Ini kamu lagi bikin apa? Ya, Oke, buat film. proyek baru. Ada Polimedia. Ini Kita ada bersama aja. namanya Putri kelas 12 animasi. Kita di kelas 12 itu mereka wajib bisa membuat film animasi. Salah satunya ini lagi proses. Judulnya apa judulnya? Oh, bisa. Bikin film Sinopsis silakan sedikit ada. Ini proses animate Pak, 3 dimensi. Yang dimensi ya. Yang jelas. Kalau tadi kan 2 dimensi, animasi. Pakai ya 2 dimensi.
Dari proses edimen menggerakkan. Aku ini yang tidak Yang 3 dimensinya. Jadi di kita ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Oh. Oh betul. Blender karena kalau aplikasi lain lumayan lisensinya ya, karena kita terbatas, kita pakai yang aja, mereka bisa. Coba bergerak ke beli berapa? Kalau beli software yang bagus berapa? Lumayan, satu PC bisa kena jutaan, jutaan. Dan kalau produksi kalau malam-malam itu nggak apa-apa. Siap dibaca. Siap dianggarkan Pak. Buat anggaran. Soalnya kalau lisensi itu Jadi biar otentik juga kan. Jadi kayak gitu. Ini misalnya ayam gulai gitu ya. Iya. Tokoh-tokohnya apa bisa dia? Iya, bisa diambil. Banyak banyak bisa dianimasikan. Bisa, kita tanya ke animasi. Kita coding. Oh. Iya. salah satu contoh proses pembuatan game. Itu termasuk karakter kita. Animasi karena masih terjadi aset yang lain, jadi sementara udah ada karakternya terlebih dahulu yang bisa udah digerakin di situ. Jadi kita masih karakter sementara dulu. Ya, finalnya tuh yang nah untuk sekarang kita lagi bikin movementnya yaitu WSD kan untuk bergerak ke jalan dan si butuh berlari. Nah nanti tuh bakal ada fitur yang mau di combine gitu dari yang ini namanya fitur bertarung gitu. Membuat sistem namanya. Jadi kita bagi tugas kayak ada yang bikin magic kan dari animasi terus saya bagian movementnya dan saya bagian combine-nya gitu. Kayak ini kita bisa sekarang udah movementnya kurang lebih udah selesai jadi kita tinggal Kita satu ini sering biasa sama masukin toolsnya satu sama lainnya. Kalian kan Di sini ya kita kelas 11. Ini doang. satu setengah tahun lagi dia. Akan jadi apa nanti? Kita memang fokuskan anak-anak itu di kelas 11 Pak, supaya nanti kelas 12 mereka udah ready, siap Produksi ya. produksi, siap magang, siap kerja. Kalau Wah ini magang di pabrik-pabrik animasi udah masuk direct. kita magang udah di sana ternyata juga membutuhkan ketahanan fisik. Jadi kami melihatnya dari situ. Jadi pertama dari ketahanan fisik dulu diperlukan untuk bermain di e-sport. Kemudian juga kerjasama. Nah, kerjasamanya butuh di situ. Kolaborasi butuh untuk e-sport ini. Dan di samping itu ini adalah sebuah generasi baru ya, generasi baru olahraga yang sebenarnya sangat digandrungi oleh kaula muda dan juga ternyata juga bisa menjadi industri. Jadi SMK Ciumas dan beberapa SMK yang kami punya SMK pusat keunggulan yang di bidang IT itu ada sekitar 108 dan itu bergerak dengan potensi-potensi. Ketahuan main game Pak, kalau itu tetap gak boleh ya, itu tetap gak boleh ya. Kalau di kelas tetap gak boleh bermain game nanti di rumah habis ngerjain PR. Gimana nih Pak melihatnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat datang di SMK 1 Ciumas kepada Pak Direktur, Pak Agung, Pak KCE dan rekan kepala sekolah serta rekan media. Selamat datang di SMK 1 Ciumas. Alhamdulillah, dan sekaligus juga saya terakhirnya minta maaf kalau ada pelayanan yang kurang pas gitu selama di SMK 1 Ciumas. Ya, tanggapan saya bersyukur juga karena ekspornya masuk sekolah. Saya punya visi kepada siswa bukan hanya sebagai pelaku gamer, tapi pembuat. Bagaimana game itu bisa go internasional gitu dari Indonesia gitu, dari siswa SMK 1 Ciumas. Jadi saya dorong
untuk masalah siswa main game yang tinggal manajemen waktu itu juga kita persilakan, karena juga kalau dia belajar terus-terusan tanpa refreshing juga membuat dia stres. Jadi saya hanya pesan kepada siswa itu untuk manajemen waktu saja. Untuk game jelas peluang bagi siswa untuk bisa mengembangkan, dan kita sebagai pemain jangan kalah lah gitu. Dan saya juga yakin kalau seperti Thailand segala macam itu IT-nya, dan kita komen untuk support itu Pak. Itu karya dari teman-teman SMKN 1 Ciamas. Nah, bisa dijelasin nggak sih Pak mengenai karya tersebut dan proses kreatif yang dijalani oleh para siswa atau siswi dalam proses produksinya itu seperti apa? terima kasih. Saya hanya memandangnya seperti ini Pak. Itu dari kita dari SMKN 1 Ciamas, memang karena kita menerapkan kurikulum implementasi kurikulum mereka, jadi memberi kebebasan seluas-luasnya kepada siswa, guru untuk berkreasi. Dan proses ini juga karena dalam suatu produk segala macam itu kan panjang, kita blok dulu. Jadi yang pelajaran lain ditinggalkan dulu, konsen pada suatu produk supaya jadi jangan sampai di mix buat produk tapi belajar juga olahraga. Jadi kita stop, jadi kita blok. Jadi support dari sekolah seperti itu. Oke, jadi biar lebih fokus juga ya Pak ya, fokusnya tidak terpecah dan kita bisa lihat hasilnya memang luar biasa sekali. Oh, langsung. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan kita pagi ini memang ini bagian dari rangkaian kegiatan pelaksanaan Piala Presiden e-sport ya 2023. Jadi merupakan bagian dari program kinetik untuk promosi uang dari pertandingan atau event e-sport ini. Kita merekakan bagaimana dengan event itu bisa memberikan manfaat untuk pengembangan ekosistem e-sport atau digital di Indonesia ini. Sehingga ada sebagian dari pendapatan atau baiknya dari event itu yang dikontribusikan untuk pengembangan ekosistem, khususnya pengembangan di dalam SDM di bidang animasi, SDM di bidang programming, SDM di bidang game developer. Dan ini SMK ini sudah mulai proses yang panjang di Prolegum menyebut ini adalah sekolah menengah kejuruan pusat kejuruan. Dan ini sudah kalau melihat dari programnya tadi, ini sudah menjalankan dengan baik program Merdeka Belajar tadi. Bagaimana kurikulum itu bisa menyesuaikan apa yang menjadi passion daripada siswanya tadi. Sehingga siswanya tadi yang kurikulumnya dalam sastra bisa di-adjust gitu, disesuaikan, tapi tidak mengurangi target-target dari skill yang harus dipunyai oleh siswa tadi. Tapi di sisi lain, siswa itu bisa berkembang sesuai dengan passionnya tadi. Jadi kami tadi melihat beberapa labnya mereka, bagaimana mereka produksi animasi, bagaimana produksi animasi film gitu ya, bahkan sampai ke 3 dimensi, dan juga game-gamenya mereka sedang siapkan tadi. Jadi basisnya project, dan project itu berkesempatan siswa untuk bagaimana mereka kerja secara kelompok, sehingga soft skillnya dari siswa tadi, komunikasi, interaktif dan sebagainya, mencari referensi dan sebagainya bisa dilakukan secara mandiri tadi. Jadi memang fasilitas yang dipakai untuk mendukung proses pembelajaran cukup baik. Nah, kami dengan adanya e-sport tadi memberikan bantuan untuk memperkuat bagaimana fasilitas pembelajaran tadi bisa lebih baik lagi atau lebih lengkap lagi, sehingga siswa dari sini nanti bisa lebih berkiprah lagi di dalam dunia industri digital, industri game, dan juga mungkin sebagai programmer dan teknik informasi. Saya kira mungkin itu di setiap kontribusi dari setiap event-event bagaimana bisa berkontribusi untuk mengembangkan ekosistem pengembangan SDM dan sebagainya. Dan ini merupakan visi dari Pak Presiden bagaimana nanti di 2045 di tahun Indonesia Emas itu banyak tenaga TI yang teknik informasi dan komunikasi yang cukup mumpuni. Dan ini merupakan pilar daripada kemajuan bangsa dan Indonesia Emas. Oke, bisa dijelaskan Pak untuk kunjungan dari staf kepresidenan? Jadi kita pemilik SMK di Kabupaten Bogor, negerinya kan nggak begitu banyak, hanya 11, swastanya juga lumayan banyak. Mungkin jumlah sekolah di Kabupaten Bogor itu nomor 1 di Jawa Barat, paling banyak, sekitar
65 sekolah SMA, SMK, SLB. Nah, dengan adanya trigger ya, ini saya sebutnya trigger karena ada staf presiden kesini dengan ada satu program e-sport dan kita punya jurusan animasi yang luar biasa. Dan ini di sejak tahun 2014 semenjak saya ada di Distrik Provinsi Jawa Barat, SMK ini SMK yang aneh artinya adalah dia punya kompetensi yang luar biasa. Di era itu animasi yang cukup baik itu juga sudah menjadikan siswa-siswa di sini sering mendapatkan juara animasi. Nah, oleh sebab itulah makanya dengan adanya saya sebutnya trigger tadi dari staf presiden RI datang ke sini, kita membuat menjadi semangat. Semangat pertama adalah makin mempush kompetensi tertentu itu di setiap sekolah. Kan mungkin saja di sini animasi ada broadcastnya, belum kelihatan broadcastnya. Jadi suatu saat pasti ada. Dan kita juga sudah menelurkan banyak anak atau alumni yang memang selama ini akhirnya bekerja di ke-broadcastan selain animasi. Nah, oleh sebab itulah makanya tadi yang saya katakan triggering ini penting bagi kami, terutama sekolah-sekolah yang belum nampak kompetensi apa yang jadi maskotnya. Ya. Pendapat Bapak seperti apa Pak dengan SMK siswa ini yang telah? Kalau saya inginnya sih nge-push ya, kalau area pekerjaan yang nanti akan diserap oleh siswanya ini sudah jenuh dalam negeri, makanya saya di Distrik Provinsi Jawa Barat mempush anak-anaknya itu di samping kompetensi dia bisa berhasil, tetapi dari sisi untuk unjuk kerja di lapangan, jika jenuh di dalam negeri, kenapa tidak cari peluang di luar negeri. Nah, di titik itu yang saya akan push supaya ya sisi ekonomi dari Kabupaten Bogor, terutama anak-anak yang memang domisilinya di sini tuh minimal bisa mengangkat harkat ekonomi orang tuanya masing-masing. Arahnya ke sana. Oke. Harapannya Pak dengan adanya kegiatan ini Pak? Harapannya adalah supaya sekolah-sekolah SMK di lain tempat, terutama di Kabupaten Bogor ya, ini sama dong. Wih, ternyata bagus tuh SMK ini. Nah, mereka menjadi push, motivasi. SMK yang lain. Itu aja sebetulnya. Ya, Bapak.